2021. Dan di sini saya bersama rekan saya. Halo, nama saya Melina Dila Sasmita dengan NIM 297 dari Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021. Teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Teori penyimpangan budaya. Menurut Supriyadi, terdapat 3 teori utama dalam teori penyimpangan, yaitu yang pertama social disorganization theory, di mana teori ini lebih terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan juga urbanisasi. Yang kedua ada cultural conflict theory. Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar norma baru yang mungkin berbenturan dengan norma lama. Dan yang terakhir ada differential association theory, di mana teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan nilai-nilai dan sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. Teori konflik sosial. Menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul Principle of Criminology, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah teori asosiasi diferensial di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori tersebut. Dalam teori ini, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial atau dalam lingkup sosial, yang artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Kemudian dapat disimpulkan bahwa teori differential association adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari lingkup atau lingkungan sosialnya. Teori kultur konflik. Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Selin dalam bukunya yang berjudul Culture, Conflict, and Crime. Fokus utama dari teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Selin menyetujui bahwa maksud norma-norma ini mengatur kehidupan manusia setiap harinya. Norma sendiri adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Secara gradual dan substansial, menurut Selin, semua culture konflik merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma. Karena itulah, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses berkembangnya kebudayaan dan peradaban, atau seringkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke budaya yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat ditimbulkan karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu juga konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Teori kekacauan sosial atau biasa dikenal dengan teori chaos. Teori ini berawal dari ketidaksimetrisan, ketidakberaturan, kekacauan suatu hal yang kemudian melahirkan suatu pola yang teratur dan pola yang berulang. Perubahan kestabilan atau perubahan yang dramatis dalam dinamika suatu sistem akibat berubahnya nilai parameter dalam suatu sistem dinamakan dengan bifurkasi. Bifurkasi ini tidak selalu berhubungan dengan kompleksitas, tetapi terdapat beberapa jenis bifurkasi yang senantiasa berhubungan dengan bertambahnya kerumitan suatu sistem, yang pada akhirnya mengakibatkan kondisi chaos. Lalu Johann Martheus mengemukakan bahwa salah satu jenis bifurkasi yang terkenal adalah periodopi, yakni suatu gerakan periodik yang mengalami bifurkasi dan melontarkan gerakan periodik ini yang periodenya 2 kali lebih besar dari periode semula. Kemudian masing-masing gerakan periodik itu mengalami bifurkasi lagi yang sama.
dan begitu proses seterusnya. Nah, masing-masing gerakan periodik yang terlontar biasanya tidak stabil. Akibatnya pada suatu nilai parameter tertentu yang akan sangat banyak gerakan periodik yang tidak stabil dalam suatu sistem. Ketika hal ini terjadi, dinamika sistem sudah sangat kompleks dan kondisi chaos mudah terjadi lagi. Kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini menjadi fenomena yang sangat viral dan juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat itu sendiri, karena kejahatan di sini menjadi lingkup dari kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kejahatan dapat terjadi di mana-mana, karena objek dari kejahatan sendiri adalah manusia, di mana manusia di sini dapat berbuat sesukanya karena tiap-tiap manusia pasti memiliki tujuan dan juga kepentingannya sendiri-sendiri untuk berbuat sesuatu. Kejahatan di sini dapat kita sebut sebagai atau merupakan sebagai delik hukum, di mana perilaku ini menyimpang dari kehidupan sosial di masyarakat atau menyimpang dari asas-asas hukum. Karena kejahatan sendiri itu merupakan fenomena yang sangat banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan juga pastinya tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian Departemen Pendidikan Nasional sendiri membatasi tentang pengertian dan juga penjelasan tentang kejahatan. Jadi, kejahatan sendiri ini adalah perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, di mana di sini perbuatan yang jahat tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam hukum tertulis. Dan di dalam hukum sendiri, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh kaidah hukum. Lalu tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaidah hukum sendiri dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, di mana kejahatan sendiri bersangkutan dengan tempat tinggal. Nah, selain itu terdapat beberapa ahli yang memberikan penjelasan dan juga definisi tentang kejahatan-kejahatan. Dilihat dari segi hukum, kejahatan juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Kejahatan adalah sebuah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya lagi, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum itu dan juga tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Yang kedua ada Paul Murridong Melono yang mendefinisikan tentang kejahatan, yaitu sebuah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma yang juga dirasakan sangat merugikan masyarakat dan juga menjengkelkan, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum, terutama norma hukum pidana yang disertai dengan ancaman-ancaman hukuman. Nah, berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada intinya yaitu sama, yakni menyebutkan bahwa kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Dan juga kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik atas pelanggaran yang dilakukan tersebut, yang akhirnya membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat, yang akibatnya berakibat kepada seseorang yang nekat tetap bisa memenuhi untuk
kebutuhan ini. Nah, selain itu, para ahli juga membatasi tentang apa itu pengertian tentang kejahatan. Yang pertama ada Bonger. Nah, dalam bukunya Pengantar tentang Kriminologi, beliau mendefinisikan tentang kejahatan yang dirasakannya sebagai perbuatan yang immoral atau antisosial, yang dimana tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah atau negara, dan dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. Selanjutnya ada David M. Gordon dan Paul Mudido Moyono yang dikutip oleh Ninik Widianti dan Julius Waskita. Beliau memberikan batasan tentang pengertian kejahatan, yaitu yang pertama, David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan sebuah usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi yang tidak menentu yang terbentuk dalam tataran sosial tertentu. Mazhab lingkungan. Mazhab ini dikemukakan oleh Alexander Lacazette. Nah, sedikit tentang Alexander Lacazette. Beliau merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di Perguruan Kriminal Internasional Prancis. Alexander Lacazette juga merupakan seorang pendiri sekolah kriminolog Lacazette, dan mazhab yang didasarkan pada lingkungan ekonomi ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19. Teori ini mengatakan faktor-faktor ekonomi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis, yaitu primer, dan dipandang dari sudut statis yang merupakan dasarnya. Tokoh yang pertama adalah Turati. Dalam alirannya, beliau mengatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja, tetapi juga nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang. Mendorong kejahatan ekonomi dan juga mengenai kejahatan terhadap orang, Turati juga menunjukkan akan pengaruh dari keadaan material terhadap jiwa manusia. Misalnya, kesengsaraan membuat pikiran menjadi tumpul. Kebodohan dan ketidakadaban merupakan penganutnya, dan hal-hal ini merupakan faktor-faktor yang berkuasa, sehingga timbulnya kejahatan, serta keadaan tempat tinggal yang buruk yang menyebabkan kejahatan kesusilaan tersebut terjadi. Para ahli juga menambahkan bahwa hal yang paling baik untuk mencegah kejahatan adalah suatu sistem ekonomi di mana telah tercapainya kestabilan sebesar-besarnya, sekurang-kurangnya atau sekecil-kecilnya dalam pembagian kekayaan. Seseorang melakukan kejahatan bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, sosial budaya, atau penemuan teknologi. Napoleon Kalanjani dalam bukunya Sosiologi Kriminal juga menentang adanya aliran antropologi. Ia menunjuk kepada hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi dan antara kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian. Napoleon juga menekankan pula adanya hubungan antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan. Beberapa hasil etologi dari sosiologi kriminal yang menyebabkan terjadinya kejahatan diantaranya seperti terlantarnya anak-anak, kemudian ada kesengsaraan, lalu disusul dengan nafsu ingin memiliki, kemudian ada kecintaan terhadap minuman keras, kemudian ada kurangnya peradaban, dan yang terakhir adanya perang. Mazhab positivis Italian. Mazhab ini dipelopori oleh Cesare Lombroso yang kalian ketahui siapa beliau adalah bapak kriminologi dunia. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir atau criminal is born. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya, yang mana sangat berbeda dengan manusia yang lain. Adapun beberapa proposisi atau ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu 1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Tipe ini biasanya dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, berhidung pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Tanda-tanda lahirnya ini bukan penyebab kejahatan, tapi merupakan tanda pengenalan kepribadian yang cenderung memiliki perilaku kriminal.
Karena adanya keberbedaan inilah, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan, kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Pengaruh aliran ini juga mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggaran seks, atau pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berhasil mengamankan 38 tersangka penyalahgunaan narkoba selama digelarnya Operasi Antik Candi 2021, yakni mulai 15 Maret hingga 3 April 2021. Selain langkah penindakan selama kurun waktu tersebut, Sat Narkoba Polrestabes Semarang juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Selama 20 hari digelarnya Operasi Antik Candi 2021 dengan sasaran jaringan peredaran narkotika baik bandar, pengedar, dan pengguna yang dimulai sejak 15 Maret hingga 3 April 2021, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berhasil mengungkap 28 kasus penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari 17 kasus yang menjadi target operasi dan 11 kasus non-target operasi. Wakapolres Polrestabes Semarang, Ajun Komisaris Besar Polisi Iga Dwi Perbawa Nugraha dalam gelar kasus hasil operasi Antik Candi 2021 di Mapolres Polrestabes Semarang pada Kamis 15 April 2021 menegaskan, dari 28 kasus yang diungkap, petugas telah mengamankan 38 orang tersangka yang terdiri dari 21 pengedar dan 17 pengguna. Rekan-rekan, target operasi yang berhasil ditangkap atau yang berhasil kita selesaikan adalah 11, kemudian non-target 11, sehingga total jumlah kasus yang berhasil kita selesaikan adalah 28 kasus yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Para tersangka ditangkap di sejumlah tempat berbeda saat polisi melakukan razia, diantaranya di tempat hiburan malam, rumah kontrakan, terminal bus, hingga kawasan pelabuhan. Dari pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 149 gram sabu, 5,12 gram tembakau sintetis, timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang tunai senilai Rp3.255.000. Selama digelarnya Operasi Antik Candi 2021, Sat Narkoba Polrestabes Semarang tak hanya lakukan penindakan namun juga melakukan penyuluhan terkait bahaya narkoba terhadap masyarakat, diantaranya ormas dan komunitas. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan Es Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat Jalan Layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan.
Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Pemirsa, fenomena Sudirman Citayam Bojonggede Depok atau yang dikenal dengan sebutan Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terus menjadi sorotan. Tak hanya menarik gairah para remaja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan turut melenggang di Zebra Cross Citayam Fashion Week ini. Berpakaian nyentrik ala tempo dulu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terlihat melenggang santai di jalur Zebra Cross di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Ya, saya sedang berada di Duku Atas, diundang Pak Anies untuk meramaikan ruang publik di Jakarta. Ternyata yang nongkrong gak hanya anak-anak dari Citayam, daerah Jawa Barat, tapi juga teman-teman driver dari ojol juga yang akan ikut fashion show di pagi hari tadi. Aksi turut ke Citayam Fashion Week ini dilakukan Ridwan Kamil di sela menghadiri rapat dan undangan di Jakarta. Dengan setelan jas klasik dan topi di kepala, Ridwan Kamil berjalan perlahan dengan diikuti sejumlah pengemudi ojek online di belakangnya. Ridwan Kamil juga berpesan kepada remaja Citayam, Bojonggede, Depok untuk selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan membuat konten positif dan kreatif. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengunjungi Terowongan Kendal juga sempat mencoba berjalan ala model di catwalk yang sejatinya Zebra Cross di kawasan Sudirman. Hal ini dilakukannya setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa, Chris Peters. Namun di sisi lain, komunitas Citayam Fashion Week ini juga dianggap mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan merusak keindahan tata kota. Petugas Satpol PP membangunkan sejumlah remaja yang tertidur di jalur pedestrian. Mereka diduga tak bisa pulang karena melewati jadwal kereta komuter. Dari Jakarta, Raisa Jaya, Ayus melaporkan. Akhir-akhir ini pasti sering banget nih lewat di FYP kalian tentang Citayam Fashion Week. Yap, seperti yang kalian ketahui, Citayam Fashion Week ini berisi tentang konten street interview serta outfit yang unik. Fenomena Citayam Fashion Week ini diramaikan oleh anak-anak SCBD atau Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Remaja-remaja yang kerap nongkrong di sekitar stasiun MRT Duku Atas ini di kawasan Sudirman memiliki ide-ide untuk melakukan Fashion Week. Di daerah situ kemudian muncullah ide atau cikal bakal Citayam Fashion Week ini.
Dan tentunya juga di dalam Citayam Fashion Week ini yang udah lewat di FYP kalian pasti memiliki 4 nama terviral atau ikon dari Citayam nih. Siapa lagi kalau bukan Roy, JJ, Bonge, dan Kurma. Pasti wawancara mereka berempat ini lewat di FYP kalian ya tentunya. Yang sangat viral sekali, dan kemudian kata-kata JJ yang paling ikonik yang akan terputar-putar dan terngiang-ngiang di kepala kalian. Keseruan di Citayam ini pun juga dilirik nih dari kalangan kaum atas seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, selebgram papan atas, YouTuber besar, dan artis yang akhir-akhir ini diisukan ingin mengklaim Citayam Fashion Week ini. Siapa lagi kalau bukan Mbak Embong ya. Kreatifan anak-anak inilah yang menjadi ramainya area Sudirman, memenuhi kemacetan tentunya ya. Dari sisi negatifnya memang menyebabkan kemacetan, tetapi mereka di sini menunjukkan bakat-bakat mereka tentang fashion tentunya ya.